Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini untuk pemuliaan tanaman, kita akan membahas hal yang paling penting, yang paling urgent di dalam pemuliaan tanaman, yaitu tentang plasma nutfah. Plasma nutfah menjadi penting karena dalam sistem penyilangan itu selalu dibutuhkan sumber gen atau dibutuhkan tetua. Maka dalam merakit gen yang akan kita silangkan, maka sumber yang utama adalah di plasma nutfah. Keragaman genetik suatu spesies tanaman itu dapat menurun karena aktivitas manusia atau karena adanya bencana alam. Jadi organisme tertentu yang memiliki gen tertentu, maka yang dimiliki oleh spesies itu bisa menjadi hilang karena adanya bencana alam atau karena adanya manusia yang tidak lagi mengkoleksi atau tidak lagi membudidayakan tanaman-tanaman lokal atau mungkin tanaman-tanaman yang dianggap tidak unggul dan sebagainya, sehingga tanaman tersebut menjadi terdesak kemudian lenyap di muka bumi ini. Maka kalau begitu, pada saat kita menginginkan untuk persilangan sebagai tetua sumber gen, maka kita bisa kehilangan. Maka di sini dibutuhkan adanya tempat atau wadah bagi koleksi plasma nutfah. Tujuan yang utama adanya plasma nutfah yaitu untuk menghindari lenyapnya jenis-jenis yang ada, sehingga di sini diperlukan lembaga yang mampu melakukan koleksi-koleksi jenis tersebut. Nah, di sini di bidang plasma nutfah itu pemerintah atau negara-negara yang lain yang menyponsori kegiatan ini itu dia memiliki badan khusus yang menangani tentang plasma nutfah. Seperti saya jelaskan di awal, itu ada beberapa lembaga yang menangani koleksi plasma nutfah. Itu di sini ada misalkan IRI, ada SIMIT, kemudian ada SIAT. Ini yang sudah saya jelaskan di awal, pertemuan awal, yaitu untuk IRI itu di Filipina, itu untuk koleksi plasma nutfah padi. Kemudian SIMIT itu koleksi tanaman jagung. Kemudian SIAT di Kolombia itu memiliki koleksi tanaman untuk ketela pohon. Dalam kepentingan ilmu, jadi manusia sebenarnya wajib untuk melestarikan plasma nutfah ini untuk kepentingan manusia tersendiri dalam rangka untuk mencari variasi-variasi dari tanaman tersebut sehingga diharapkan tanaman tersebut bisa menjadi unggul. Pada dasarnya itu ada dua cara yang dilakukan untuk melakukan plasma nutfah, yaitu secara in situ dan secara ex situ. Pelestarian in situ itu dilakukan di tempat tumbuh aslinya, jadi pelestarian dari habitat alaminya. Contohnya di sini adalah cagar alam, kemudian hutan lindung. Cagar alam merupakan cara pelestarian pasif dan dianggap ideal karena juga melestarikan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada pelestarian secara ex situ, itu merupakan pelestarian yang di luar habitat alaminya. Jadi pelestarian ex situ itu dilakukan dengan memindahkan individu yang dilestarikan dari tempat alaminya ke tempat lain. Pelestarian ex situ itu merupakan cara pelestarian yang aktif dibanding dengan pelestarian yang in situ tadi. Contohnya dari pelestarian ex situ di sini adalah kebun raya, seperti di Kebun Raya Bogor, kemudian ada Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Eka Karya, Bedugul. Nah, di sini sebenarnya di samping untuk edukasi, kemudian digunakan untuk rekreasi, itu sebenarnya adalah kepentingan yang utamanya adalah untuk plasma nutfah. Kemudian ada kebun koleksi. Kebun koleksi ini merupakan kebun di lembaga-lembaga penelitian yang dikembangkan sesuai dengan misi lembaga tersebut. Misalnya kebun koleksi tebu di Pasuruan, di P3GI. Nah, itu dia punya berbagai macam koleksi
yang di situ menggunakan sumber gen yang nantinya kalau mau menyilangkan tentang tebu, mencari varietas-varietas yang unggul, maka dicari tetua di B3GI. Kemudian ada lagi bank biji. Ini yang mengkoleksi tentang plasma nutfah dalam bentuk biji. Nah, ini contohnya ada BB Biogen. Ini yang bahkan juga yang mengkoleksi tentang benih-benih dari tanaman-tanaman serealia. Ini contohnya. Kita lihat, saudara perhatikan itu banyak sekali dari kacang-kacangan, kemudian dari padi-padian. Ini di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Ini contohnya untuk plasma nutfah padi. Nah, ini penting karena di sini banyak hal yang sudah mulai langka. Nah, itu mulai kalau pengen menyilangkan, misalkan pengen membuat padi yang berwarna merah muda, maka harus dicari tetua di sananya. Dari tetua yang berwarna merah dan dicari dengan yang berwarna putih. Contohnya tipenya tipe ketan. Sedangkan di sini untuk kadar amilosanya itu juga bisa dicari lewat tetuanya tadi yang dicari dari plasma nutfah padi. Kalau di Jawa Barat itu ada di Sukamandi. Di sana akan ada sangat lengkap. Di BB Biogen itu mengkoleksi sekitar 3.500 nomor aksesi padi yang meliputi padi sawah, padi gogo, dan padi pasang surut. Kemudian ada plasma nutfah jagung. Plasma jagung ini kalau di dunia itu ada di Simit. Nah, kalau di Indonesia itu ada tempat khusus yang juga punya koleksi jagung. Kalau kita lihat asalnya, jagung itu berasal dari Peru, Ekuador, Bolivia, Meksiko Selatan. Nah, itu bisa berkembang di Indonesia. Kalau itu hilang, maka kita tidak bisa menyilangkan karena tuanya akan hilang. Nah, di sini juga kalau kita pengen menyilangkan jenis-jenis jagung, itu ada yang baby corn, ada yang popcorn. Nah, hal yang seperti ini bisa dicari lewat tetuanya. Kalau kita lihat tetuanya, asal-usulnya dari proses domestikasi bahwa jagung itu berasal dari teosinte. Jadi rumput yang hanya memiliki beberapa tongkol tapi jarang bijinya. Nah, ini aksesi plasma nutfah jagung di BB Biogen itu sekitar 875 nomor. Kemudian ada plasma nutfah sorghum. Nah, ini terutama menjadi bahan untuk membuat roti. Nah, jumlah koleksinya itu di BB Biogen itu ada 211 nomor aksesi. Jadi lebih banyak padi dibanding dengan sorghum. Ini bentuknya. Ini ubi jalar. Nah, tidak saja bahwa padi dan sebagainya, bahwa ubi jalar itu juga penting. Ada pengkoleksi tertentu. Jadi kalau kita ingin menyilangkan ubi jalar yang macam-macam dengan kandungan-kandungan tertentu, maka harus dicari tetuanya di kebun plasma nutfah. Ubi kayu yang asalnya dari Brasil, ini juga dikembangkan karena kandungannya bisa mengandung sekitar 60% pati, protein, mineral, serat, kalsium, dan fosfat. Ya, hanya bedanya kalau plasma nutfah ubi kayu itu tergantung kandungan HCN-nya. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Kemarin sudah kita dalam pelajaran varietas itu yang mengandung HCN tinggi itu diberi kode ganjil. Jadi Adira 01, Adira 03, Adira 05. Itu berarti tidak bisa dimakan, bisa digunakan untuk industri. Tapi yang bisa dimakan itu diberi nomor genap. Jadi Adira 02, Adira 04 dan seterusnya.
Nah, ini ada plasma nutfah oblivian minor. Yang pertama itu ada gembili. Nih. Kalau belum tahu saudara, gembili itu apa? Nah, ini itu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Nah, jika masih mentah ini berkhasiat sebagai obat, tapi bila dimakan rasanya agak gatal. Nah, ini hati-hati kalau saudara makan yang namanya gembili. Jadi garuk kan. Nah, hanya kelemahannya gembili itu dapat dipanen mulai umur 8 sampai dengan 9 bulan setelah masa tanam. Nah, ini bentuknya gembili seperti ini. Ini nah, sekap. Garuk. Nah, ini plasma nutfah minor talas. Nah, bukan tanaman asli daerah tropis. Talas merupakan makanan tambahan dan sudah lama dibudidayakan di Indonesia. Ini juga perlu plasma nutfah. Nah, ada orang sering menyebut dengan istilah kimpul. Kimpul. Nah, ini. Nah, ini bentuknya. Ini talas. Ini enak sekali ini kalau dimasak itu enak sekali. Seperti bentuk ya, Bang. Ini plasma nutfah ubi kelapa. Nah, ubi kelapa seperti ini bentuknya. Jadi banyak sekali yang perlu dicermati dalam pemulihan itu. Tidak hanya padi-padian, tidak hanya palawija. Bahwa umbi-umbian itu penting juga. Kalau umbi kelapa itu berasal dari Malaya, Kepulauan Pasifik. Nah, ini bentuknya seperti kelapa, tapi bukan kelapa. Jangan keliru bahwa kalau ini bentuknya mirip kelapa sehingga namanya di umbi kelapa, tapi bukan kelapa. Ini menggantung. Ini menggantung. Berarti kepala. Nah, ini garut. Ini garut. Nah, ini asalnya dari Sri Lanka dan Filipina. Ini banyak mengandung tepung pati. Dulu menjadi tren ini, garut ini. Nah, karena di samping bisa digunakan sebagai sumber karbohidrat yang lain, itu juga bisa digunakan untuk membuat gasoil. Nah, ini garut. Nah, ini ada kacang tanah, disebut dengan Arachis hypogeal, sudah nggak asing lagi. Nah, ini jumlah koleksi DBP Biogen itu ada 1192 nomor aksesinya. Jadi dia punya koleksi itu. Jadi kalau ingin menyilangkan dari kacang tanah, ingin membuat sifat-sifat yang baru, maka saudara harus pergi ke BB Biogen mencari tetuanya untuk disilangkan. Ini kacang hijau, Phaseolus radiatus. Nah, ini untuk koleksinya di BB Biogen aksesinya itu ada 1024. Yang sudah dilepas itu sebanyak 11 varietas. 11 varietas. Nah, kacang-kacangan minor, tadi ada umbi-umbian minor, di sini ada kacang minor. Contohnya apa? Yang pertama yaitu kacang tunggak. Nah, ini kacang tunggak itu termasuk kacang-kacang tapi kacang minor. Kacang minor. Itu juga BB Biogen itu juga mengkoleksi di sana. Ada plasma nutfah kedelai, Glycine Max. Nih. Nah, aksesinya di Biogen itu ada 700 nomor aksesi. Nah, ini kalau melestarikan itu bukan hanya dalam bentuk biji atau dalam bentuk tanaman, bisa juga dalam bentuk kultur jaringan atau kultur anter atau kultur sel. Nah, proses-proses penyimpanan dalam bentuk plasma nutfah seperti ini disebut dengan test tube bank. Jadi anter atau sel itu bisa dibuat plasma nutfah dengan test tube bank. Keuntungan untuk melestarikan ini yaitu dia bisa bertahan dalam bentuk yang lama, kemudian tidak memerlukan tempat yang luas, kemudian plasma nutfahnya itu bebas dari hama dan penyakit. Kemudian bisa dipercepat perbanyakannya.
kerugiannya untuk membuat tes tube bank ini biayanya sangat mahal dan memerlukan keahlian atau SDM yang sangat handal. Kemudian yang berikutnya, kestabilan plasma nutfah itu mudah termutasi sehingga tidak bisa dijamin untuk kelangsungan berikutnya apakah dia tetap normal atau tidak, karena bentuknya hanya sel atau jaringan, itu mudah sekali mengalami proses mutasi. Ini bentuknya, kalau sudah lihat macam-macam. Nah, ini tes tube bank ya, dengan model yang begini ini. Nah, ini yang anter bisa dikoleksi dalam bentuk begini ini. Nah, ini bentuknya. Jadi anter itu kalau saudara sebut nama lainnya adalah serbuk sari. Jadi serbuk sari itu bisa digunakan untuk plasma nutfah, bisa ditumbuhkan seperti ini. Yang berikutnya ada kriopreservasi, yaitu pelestarian melalui proses pembekuan dengan menggunakan nitrogen cair. Berarti kalau menggunakan nitrogen cair itu bisa minus 196 derajat Celcius, sehingga bisa tahan lama sekali. Nah, selain cara-cara yang seperti ini digunakan untuk menyimpan sperma dan sebagainya, maka ini juga bisa digunakan untuk proses untuk plasma nutfah di bidang pemulihan. Nah, seperti ini. Oke, dia dimasukkan ini, itu suhunya minus. Karena dia minus maka dia mengepulkan asap seperti ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan saudara kalau bertanya, ada hal yang tidak jelas, silahkan saudara tulis di WA ini, maka pertanyaan saudara akan saya jawab.